Kesultanan Riau Lingga. Kepulauan Riau menyimpan sejarah Islam yang cukup menarik selain menjadi pusat perdagangan akan tetapi juga menjadi pusat kebudayaan. Berdirinya Kesultanan Riau Lingga tidak lepas dari peran Belanda yang ingin memecah kerajaan Johor Riau yang berpusat di Malaka. Karena berdirinya ada campur tangan Belanda maka berakhirnya pun disebabkan oleh Belanda. Sejarah berdirinya Kesultanan Riau Lingga merupakan kesultanan yang berdiri relatif baru, jika dibandingkan dengan kesultanan lain di Sumatera atau Nusantara secara umum. Jika banyak kesultanan berdiri sejak masa prakolonial, maka justru kesultanan ini berdiri di era ketika kolonialisme Eropa sedang menggalakkan penanaman pengaruh di Nusantara, khususnya di sekitar pantai timur Sumatera. Inggris dan Belanda saling berkompetisi untuk melebarkan pengaruh di kawasan Kesultanan Johor Riau. Mereka pun tersadar akan persaingan yang semakin tidak sehat dan pada 1824, lantas keduanya bertemu di London untuk mendiskusikan sejumlah poin penting terkait kepentingan politik mereka di kawasan ini. Persetujuan ini kemudian dikenal dengan sebutan Traktat London. Poin penting yang menjadi perhatian salah satunya adalah penguasaan negeri-negeri Malaya berada di bawah Inggris, sedangkan untuk negeri-negeri di Sumatera di bawah komando Belanda. Pembagian sepihak Belanda dan Inggris, di kemudian waktu ikut mempengaruhi kebijakan Kesultanan Johor Riau yang wilayah kekuasaannya sebagian ada yang masuk ke Malaya maupun Sumatera. Pertikaian internal pun terjadi dan berujung pada terbelahnya wilayah Kesultanan Johor Riau menjadi dua bagian. Kesultanan Johor yang baru berada di bawah pimpinan Tengku Husain bergelar Sultan Husain Shah, memerintah 1819-1835. Ia merupakan putra tertua dari Sultan Mahmud Shah III yang dipertuan besar Johor Pahang Riau Lingga, nama lain Kesultanan Riau Johor, ke-16, memerintah 1761-1812. Kesultanan kedua dikuasai oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang dipertuan Johor Pahang Riau Lingga ke-17, yang tidak lain adalah adik dari Tengku Husain. Ia ditahbiskan menjadi Sultan Riau Lingga pertama dengan gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang dipertuan Riau Lingga ke-I, memerintah 1812-1832. Wilayah kekuasaan Kesultanan Riau Lingga termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau sekarang, namun tidak termasuk dalam kawasan Riau Daratan, Provinsi Riau, yang lebih banyak dikuasai oleh Kesultanan Siak. Sistem pemerintahan. Konsep pemerintahan di Kesultanan Riau Lingga dan Kesultanan Johor menjadikan Sultan sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Namun, terdapat kekuatan lain yang lebih tinggi dari mereka, yang merupakan bekas kesepakatan politik Kesultanan Johor Riau sebelumnya, yakni para penguasa Bugis yang berkedudukan di Pulau Penyengat. Keputusan yang diturunkan oleh Sultan Riau Lingga maupun Sultan Johor harus dengan persetujuan penguasa Bugis di pulau tersebut. Akar kekuasaan orang Bugis di Johor dapat ditelisik dalam kerjasama Raja Sulaiman dan Daeng Marewa saat mengalahkan Raja Kecil dalam kontestasi perebutan tahta Johor pada pertengahan abad ke-18. Daeng Marewa mendapat kedudukan penting di Istana Johor atas pengabdiannya, dan memperoleh gelar sebagai Raja Muda Johor. Raja Sulaiman membutuhkan dukungan orang Bugis mengingat banyak bangsawan Johor yang mendukung Raja Kecil. Sumber lain mengatakan sebenarnya keterkaitan Sultan Riau Lingga dengan penguasa Bugis di Pulau Penyengat yang dikenal dengan gelar yang dipertuan muda, YDM, adalah kelangsungan dari hubungan orang Bugis dengan para Sultan Johor Riau. Perjalanan roda pemerintahan Riau Lingga harus dengan kesepakatan yang dipertuan muda. Jabatan yang dipertuan muda muncul setelah Pulau Penyengat dijadikan mas kawin Sultan Mahmud III kepada Raja Hamidah, Engku Putri binti Raja Haji. Raja Hamidah kemudian pindah ke Pulau Penyengat pada 1805 dan beriringan dengan itu jabatan yang dipertuan muda diresmikan. Bangsawan Bugis yang pertama kali menjabat yang dipertuan muda adalah Raja Jakfar bin Raja Haji, memerintah 1806-1831. Di samping pada bangsawan Bugis di Pulau Penyengat, Sultan Riau Lingga juga harus melaporkan secara berkala aktivitasnya kepada pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Residensi Tanjung Pinang. Dalam setiap pengangkatan Sultan Riau Lingga yang baru, Residen Tanjung Pinang hadir sebagai orang yang mendapuk jabatan tersebut. Dari sini terlihat bahwa secara politik dan administrasi, kesultanan ini berada di bawah wewenang pemerintah Hindia Belanda. 466 dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Riau Lingga dibantu oleh sejumlah pejabat di antaranya adalah para penasehat, juru tulis, kadi, syah bandar dan lain sebagainya. Kesenian. Terdapat ragam seni budaya tutur yang termanifestasi dalam produk-produk kebudayaan Riau Lingga. Lazim diketahui,
suku Melayu merupakan bangsa yang gemar akan seni syair, pantun, pepatah, gurindam dan lain sebagainya. Pada perkembangannya, seni ini tersemat dalam produk-produk yang lebih spesifik, yang di dalamnya memuat keelokan dan keindahan berbahasa. Hal tersebut salah satunya terlihat dalam Sandiwara Bangsawan, suatu seni teatrikal yang hidup di tengah masyarakat Riau Lingga. Sandiwara merupakan salah satu produk budaya yang sudah mengajar di Nusantara, utamanya sejak masa kolonial Hindia Belanda. Seni ini menjadi salah satu hiburan rakyat yang dinantikan, sebagai sarana melepas lelah dari aktivitas harian. Sandiwara Bangsawan sendiri diketahui berasal dari perkumpulan orang India yang ada di Penang sekitar 1870. Mereka menampilkan suatu pertunjukan seni peran dengan komedi yang kemudian disukai penduduk Kepulauan Riau, termasuk di Pulau Penyengat dan Lingga. Penyebutan bangsawan diberikan oleh seorang seniman bernama Abu Muhammad Adnan yang lebih dikenal dengan panggilan Mamak Pusi saat ia mendirikan grup sandiwara yang terinspirasi dengan kelompok yang datang dari India sebelumnya. Selain seni peran, terdapat pula seni sulam yang bernama Tudung Manto. Nama ini merujuk pada dua kata, tudung yang berarti penutup kepala, dan manto yang bermakna sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Biasanya, tudung manto mempunyai panjang 150 hingga 200 cm dan lebar 70 hingga 80 cm. Bahan baku pembuatan kerudung ini adalah dari kain sifon, sari, kase atau sutra. Salah satu motif yang wajib ada dalam tudung ini adalah genggeng atau kelingkan yang tidak boleh diganti dengan motif lain. Seni sulam tudung manto hidup di Pulau Daik Lingga dan diakini sudah ada sejak masa Kesultanan Johor Riau di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, memerintah 1722-1760. Seraja berakhirnya Kesultanan. Perkembangan Kesultanan Riau Lingga yang senantiasa berada di bawah bayang-bayang Belanda harus berhenti saat infiltrasi kolonial yang semakin mendalam di jantung istana pada tahun-tahun awal abad ke-20. Oleh sebab melakukan suatu perkara yang dipersalahkan pemerintah Hindia Belanda, Sultan Abdul Rahman II, Sultan Lingga kala itu, dilengsarkan pada 3 Februari 1911. Selanjutnya, Belanda menetapkan pembukaan suatu residensi di Dabo Singkep, Penuba dan Tanjung Buton sehingga wilayah kesultanan semakin sempit. Pemerintah Hindia Belanda mengambil wewenang atas keseluruhan wilayah Riau Lingga pada 1913.